Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat berkumpul serta berumur panjang. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, di sini adapun judul makalah yang saya akan paparkan yaitu kasus-kasus psikologi perkembangan dalam perspektif Islam. Di sini psikologi modern telah mengkaji berbagai aspek perkembangan manusia dengan pendekatan ilmiah dan juga pendekatan empiris. Namun, terkadang mengabaikan dimensi spiritual yang telah menjadi bagian penting dari keseimbangan jiwa manusia itu. Padahal, dalam Islam, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, yang dimana utuh di sini terdiri dari jasmani, akal, serta ruh. Oleh karena itu, pendekatan terhadap masalah psikologi perkembangan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai ilahiyah yang mendasari penciptaan manusia itu sendiri. Adapun rumusan dari makalah yang akan saya paparkan nanti itu yang pertama, apa pandangan Islam terhadap tahapan perkembangan psikologi manusia dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Yang kedua, apa saja kasus-kasus psikologi perkembangan yang sering muncul dalam setiap tahap usia dan bagaimana Islam memandang atau menangani kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, apa peran nilai-nilai Islam dalam membantu individu mengatasi masalah psikologi perkembangan seperti krisis identitas, ketidakstabilan emosi, atau gangguan perilaku. Baiklah, adapun bahasan yang pertama yaitu pandangan Islam terhadap tahapan perkembangan psikologis manusia atau dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Di sini, Islam memandang perkembangan manusia sebagai proses yang bertahap, yang dimana proses yang bertahap itu mencakup dimensi fisik, akal, serta rohani. Di dalam Al-Quran menyebutkan tahapan perkembangan manusia sejak fase embrionik hingga fase dewasa, yang dimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 hingga ayat 14 yang artinya berbunyi, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa perkembangan manusia terdiri dari beberapa fase, yang mana fase yang pertama itu fase kanak-kanak, yang kedua fase tamyiz atau di sini masa anak-anak sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga adalah fase remaja atau biasa kita sebut fase balik. Dan yang keempat adalah fase dewasa, yang dimana fase dewasa ini ditandai dengan kita sudah memiliki tanggung jawab hukum atau biasa kita sebut taklif. Adapun hal yang membedakan antara pendekatan psikologi Islam dari psikologi Barat adalah adanya pandangan tentang fase kehidupan setelah kematian. Dalam perspektif Islam, kebahagiaan manusia tidak terbatas pada kehidupan dunia saja, melainkan mencakup kebahagiaan yang dirasakan setelah kematian. Pandangan ini memang tidak dapat dijelaskan atau dibuktikan secara empiris seperti pendekatan ilmiah Barat, tetapi dapat dipahami melalui wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya. Di dalam Islam, hidup di dunia dipandang sebagai tahap awal atau fondasi bagi kehidupan setelahnya, yang dimana kehidupan setelahnya itu akan bersifat kekal. Di akhirat, manusia akan mengalami bentuk kehidupan yang lain yang tidak hanya lebih tinggi dari kehidupan sekarang, tetapi juga merupakan kelanjutan dari perkembangan jiwa mereka di dunia. Perkembangan ini bisa berujung pada kebahagiaan abadi atau sebaliknya.
pada penderitaan tergantung pada bagaimana manusia menjalani kehidupan duniawinya. Adapun pembahasan yang kedua yaitu kasus-kasus psikologi perkembangan dan pandangan Islam terhadap penanganannya. Dalam menghadapi tantangan moral remaja yang semakin kompleks di era saat ini, pendekatan pendidikan agama tidak lagi cukup jika hanya mengandalkan metode tradisional yang bersifat satu arah dan normatif. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam perlu diarahkan pada pendekatan pedagogis yang lebih relevan dan transformatif, seperti pendekatan berbasis proyek, refleksi nilai, serta kontekstualisasi ajaran dalam kehidupan nyata. Adapun salah satu bentuk inovasi yang penting dalam konteks ini adalah penerapan pembelajaran berbasis proyek atau biasa kita sebut project-based learning, yang dimana pendekatan ini membuka ruang bagi peserta didik untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam tindakan konkret dan penuh makna, melalui kegiatan seperti kampanye anti perundungan, literasi digital Islami, atau advokasi kesehatan mental yang dilandasi ajaran Islam. Para siswa tidak hanya memahami ajaran agama secara teoritis, tetapi juga belajar menerapkannya secara aktif dalam kehidupan sosial mereka. Dan pendekatan-pendekatan tersebut tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter yang lebih matang secara moral, yakni remaja yang mampu mempertimbangkan tindakan mereka bukan hanya berdasarkan aturan, tetapi juga atas dasar alasan etis yang kuat dan kesadaran spiritual yang mendalam. Dalam membentuk remaja yang berpikir kritis, namun tetap menjunjung tinggi kasih sayang, toleransi, serta tanggung jawab dalam relasi sosialnya, dibutuhkan pembaruan mendasar dalam pendekatan pendidikan agama Islam di sekolahnya. Di dalam pendekatan ini, materi keagamaan tidak berhenti pada pengajaran aspek ibadah semata saja, tetapi diperluas ke dalam pembahasan moral dan sosial yang berakar dari prinsip maqasid syariah seperti menjaga akal, jiwa, serta kehormatan diri. Dengan demikian, pendidikan agama Islam dapat berfungsi sebagai jembatan antara ajaran wahyu dan realitas kehidupan siswa, bukan sekadar sebagai alat penyampaian yang terpisah dari konteks zaman. Adapun di sini keluarga berperan penting sebagai madrasah pertama juga perlu diperkuat secara strategis. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan program komunikasi dua arah antara sekolah dan juga orang tua siswa. Dan juga kita dapat mengadakan hal-hal yang semacam seminar keluarga Islami, pelatihan komunikasi empatik berbasis nilai, dan forum parenting Islami. Pendekatan ini tidak hanya membekali orang tua dalam mendampingi anak menghadapi dilema moral sehari-hari, tetapi juga memperkuat keterlibatan keluarga dalam proses pendidikan karakter. Adapun pembahasan yang ketiga yaitu peran nilai-nilai Islam dalam membantu individu mengatasi masalah psikologi perkembangan seperti krisis identitas, ketidakstabilan emosi, atau gangguan perilaku. Di sini, pendidikan agama Islam memiliki potensi besar untuk memberikan pendekatan yang menyeluruh dalam merespon berbagai tantangan kesehatan mental yang dihadapi oleh remaja di tengah arus globalisasi. Ada beberapa aspek penting dalam pendidikan agama Islam yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penguatan kondisi mental remaja, antara lain yang pertama itu penguatan karakter dan keseimbangan spiritual, yang dimana fokus utama pendidikan agama Islam ini adalah pembentukan karakter yang seimbang antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Di sini, Islam mengajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, keikhlasan, serta sikap tawakal sebagai fondasi dalam menghadapi ujian kehidupan. Yang kedua adalah aktualisasi nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Integrasi nilai-nilai Islam ke dalam aktivitas sehari-hari terbukti memiliki dampak positif terhadap keseimbangan mental remaja. Dan di sini nilai moral seperti empati, tanggung jawab, dan saling menghormati atau saling menghargai berperan penting dalam membentuk interaksi sosial yang sehat serta mendukung kondisi psikologis yang stabil. Dengan nilai-nilai ini, remaja lebih mudah membangun jejaring sosial yang positif, memperkuat sistem pendukungan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah perancangan program pendidikan agama Islam yang responsif. Di sini, agar berdampak nyata terhadap kesehatan mental remaja, program pendidikan agama Islam perlu dirancang secara adaptif dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis mereka. Integrasi antara ajaran Islam dan pendekatan psikologi modern menjadi penting dalam proses ini. Oleh sebab itu, metode pembelajaran harus
bersifat partisipatif, kontekstual, dan mampu melibatkan remaja secara aktif. Dan juga keberhasilan program ini ditentukan oleh keterlibatan siswa serta para pendidik yang lainnya. Di sini adapun peran nilai-nilai Islam dalam mengatasi masalah psikologi perkembangan, yaitu yang pertama mencakup mengatasi krisis identitas. Krisis identitas merupakan salah satu persoalan psikologi perkembangan yang paling krusial, terutama pada masa remaja dan pada masa dewasa awal, yang dimana individu dalam tahap ini seringkali mengalami kebingungan dalam menjawab pertanyaan seperti siapakah diri saya ini dan apa tujuan hidup saya. Yang dimana di sini faktor lingkungan, pergaulan, tekanan sosial, dan juga media digital turut berpengaruh atau memperparah kebingungan identitas tersebut, sehingga tidak sedikit remaja yang terjerumus dalam pencarian jati diri yang keliru, seperti mengikuti gaya hidup hedonis, menyimpang, atau bahkan mengalami gangguan mental seperti kecemasan dan juga depresi. Dan juga poin B yaitu menghadapi ketidakstabilan emosi, yang dimana ketidakstabilan emosi ini merupakan salah satu tantangan utama dalam perkembangan psikologis individu, terutama pada masa remaja dan dewasa awal. Emosi seperti marah berlebihan, kecemasan, atau kesedihan yang mendalam, serta rasa frustasi seringkali tidak dapat dikendalikan dengan baik, sehingga berdampak pada hubungan sosial, prestasi akademik, bahkan kesehatan mental. Dalam hal ini, nilai-nilai Islam memiliki kontribusi yang sangat signifikan sebagai terapi spiritual atau terapi ruhania yang mampu menenangkan jiwa. Dan dalam ajaran Islam, ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan sebagai terapi. Yang pertama itu adalah sholat, yang kedua adalah zikir, dan yang ketiga adalah kita sebagai manusia harus menghadapi rasa sabar. Adapun poin yang ketiga yaitu mengendalikan gangguan perilaku. Gangguan perilaku seperti membangkang, agresif, atau kebiasaan menyakiti diri sendiri atau menyimpang dari norma sosial umum seringkali menjadi permasalahan bagi anak-anak remaja. Dalam psikologi modern, gangguan ini sering dikaitkan dengan faktor lingkungan, keluarga disfungsional, trauma, atau ketidakseimbangan emosi. Di sini, Islam menawarkan pendekatan yang bersifat preventif sekaligus korektif melalui pendidikan nilai dan praktik musabahah atau introspeksi diri. Baiklah, sekian pembahasan dari saya. Adapun kesimpulan, secara keseluruhan, nilai-nilai Islam berperan sebagai benteng sekaligus kompas moral dalam menghadapi dinamika psikologi perkembangan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan, konseling, dan lingkungan sosial sangat penting untuk membangun generasi yang tidak hanya saleh secara spiritual tetapi juga tangguh secara psikologis dan juga sosial. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.